Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Sebagian orang mungkin pernah berkata bahwa saya tidak akan pernah berbakti kepada orang tua saya karena orang tua saya tidak pernah memperhatikan saya dan tidak pernah berlaku adil kepada saya. Karena orang tua saya sering marah-marah pada saya. Ingatlah wahai kawan-kawanku, mari kita renungkan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya sesungguhnya keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan kedua orang tua. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berusaha mencari keridhaan kedua orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita marah karena bisa mengundang kemarahan Allah. Kebaikan orang tua kita sangatlah banyak. Kalau dihitung niscaya tidak akan terhitung. Kalau ditimbang tidak akan ada timbangan yang mampu menimbangnya. Laksana bintang di langit yang sangat banyak jumlahnya dan tidak terhitung. Terlebih lagi ketika kita mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya tidak akan mungkin bagi seorang anak untuk membalas kebaikan kedua orang tuanya kecuali dia mendapatkan orang tuanya sebagai budak, kemudian dia beli, kemudian dia merdekakan orang tuanya. Tentunya tidak ada di antara orang tua kita yang menjadi budak saat ini, sehingga tidak mungkin bagi kita membalas kebaikan kedua orang tua kita selama-lamanya, walaupun dengan berbuat baik seperti menghajikan, mengumrohkan, atau membalikannya rumah, mobil yang mewah, melayani hidupnya sampai akhir hayat mereka. Itu tidak akan mampu membalas semua kebaikan kedua orang tua kita. Orang tua kita sangatlah baik kepada setiap anaknya. Jika ingin berbuat durhaka, cobalah tanya pada diri sendiri. Adakah orang tua yang pernah memberikan kebaikan yang lebih dari orang tua kita? Enggak, bukan? Ibu kita yang mengandung merasakan kepedihan, keberatan, kepayahan, melahirkan dengan mengorbankan jiwanya untuk keselamatan kita. Jawabannya hanya ibu kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berbakti pada ibu melebihi kebaikan kepada ayah. Begitu pula jika ada di antara yang sangat benci pada ayahnya atau sangat marah pada ayahnya, cobalah tanya pada dirimu, dari manakah kita berasal kalau tidak ada seorang ayah? Oleh karena itu, kita tidak akan sanggup membalas kebaikan kedua orang tua kita sampai kapanpun. Allah menyuruh kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Ibnu Abbas mengatakan, saya tidak mengetahui suatu amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah melebihi daripada berbakti kepada kedua orang tua kita.
Begitu juga Ibnu Umar pernah ditanya, apa yang menyebabkan kita jauh dari neraka dan mendekatkan diri ke surga? Dia berkata, apakah ibumu masih hidup? Lalu dijawabnya, ya. Maka Ibnu Umar berkata, seandainya engkau lemah lembut dalam berbicara padanya dan memberinya makan, maka engkau akan masuk surga jika engkau menjauhi dosa besar. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbakti kepada ayah dan bunda kita. Mereka adalah surga bagi kita. Jangan sampai pintu surga tersebut ditutup oleh Allah sehingga kita tidak bisa lagi berbakti padanya, hingga kita tidak memiliki kesempatan untuk masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, sungguh merugi orang yang mendapatkan orang tuanya lanjut usia, tapi dia tidak masuk surga. Tidak ada kata yang dapat kita ucapkan pada bunda yang telah melahirkan dan ayah yang telah mencari nafkah dan membimbing kita dari kecil hingga sekarang. Mudah-mudahan kita selalu menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.